أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita harus utamakan untuk selalu terpanjat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak pernah berhenti kita rasakan, terutama nikmat Islam, nikmat iman. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang terus bersyukur dan menjaga keimanan ketakwaan kita semua sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita semua yang tercinta, yang termulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak lupa pada keluarga dan sahabat, para tabiin sampai pada guru-guru kita yang senantiasa menjadi wasilah bertambahnya ilmu kita semua, dan sampai pada seluruh pengikutnya yang istiqomah, yang mudah-mudahan kita semua jamaah Asyifa dimudahkan Allah untuk senantiasa istiqomah dan sampai seluruh pengikutnya hingga zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini, hujan rintik-rintik. Di saat siang hari tadi terasa panas yang sangat sekali menyengat. Pertanda Allah turunkan hujan. Alhamdulillah benar, malam ini Allah turunkan hujan. Semoga menurunkan juga berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Allah mudahkan kita semua yang saat ini istiqomah terus bergabung mengikuti kajian di Masjid Asyifa. Semoga semakin bertambah ilmunya, bertambah juga amal, dan juga meningkatnya keimanan ketakwaan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan syukran, jazakallah, hatur nuhun, terima kasih ya guru kita Ustadz Nur Ihsan Jundullah LC yang alhamdulillah terus istiqomah memberikan kepada kita percikan-percikan ilmunya untuk kita. Semoga menjadi amal kebaikan untuk Ustadz dan juga untuk kita semua, dan semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi ahli dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, kita akan mengkaji tadabbur tafsir surah Al-Fatihah. Yakin insya Allah semua yang ada di sini, bahkan semua kaum muslimin insya Allah, baik anak kecil sekalipun, apalagi yang sudah dewasa, semua hafal surat Al-Fatihah. Surat yang paling populer, yang ketika kita membuka Al-Quran, surat yang pertama kita lihat adalah surat Al-Fatihah, dan juga kita baca setiap hari minimal 17 kali di hampir seluruh hidup kita sampai dengan saat ini. Belum dengan sholat sunatnya barangkali, belum dengan amalan-amalan yang mungkin barangkali suka melakukannya, membaca Al-Fatihah dan sebagainya. Surat yang paling sering kita baca. Namun malam hari ini kita akan mencoba memanfaatkan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita untuk mengkaji apa saja yang terkandung makna yang ada di dalam surat yang populer itu. Tentu akan ada banyak hikmah yang harus kita dapatkan dengan memahami apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu sendiri. Pada bulan yang lalu bersama guru kita telah disampaikan sampai pada ayat Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi sudah dibahas 3 ayat dari Bismillah. Setelah disampaikan juga oleh Ustadz, ada beberapa pendapat bahwa Bismillah itu masuk ke dalam ayat Al-Quran atau tidak, sudah dijelaskan pada bulan yang lalu.
dan juga telah disampaikan juga ayat yang kedua yaitu Alhamdulillah, dan juga sampai pada Ar-Rahmanir Rahim. Sempat dikutip oleh Ustaz surat Al-Hijr ayat 87 dan juga surat An-Naml ayat 30. Silakan nanti barangkali bisa dibuka kembali untuk kita terus belajar dan terus menatadaburi Al-Quran. Disampaikan juga oleh Ustaz kemarin tentang Ismul Jamal, Ismul Jalal, dan juga Ismul Kamal. Semoga menjadi tadabbur kita. Silakan untuk mengkaji kembali dan bisa mengimplementasikan di dalam amal kehidupan kita sehari-hari. Baik, melanjutkan pada sebelumnya, mohon izin Ustaz, mungkin sebelum dilanjutkan mohon penjelasan Ustaz. Ada bahasa yang kita dengar, kami dengar, ada tafsir, ada tadabbur Ustaz. Itu mohon dijelaskan barangkali sebelumnya bedanya apa? Apakah sama saja atau ada perbedaan? Mohon jelaskan. Itu saja mungkin Ustaz, bukannya mohon maaf jika terlalu lama, semoga berkenan untuk kita semua. Begitu langsung saja kepada guru kita, Ustaz Nur Ihsan Jundul LC, waktu dan media, kami persilahkan. Baik, suaranya jelas? Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali berjumpa dalam media Zoom ini. Mudah-mudahan setiap perpisahan dan pertemuan kita semuanya terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan niat kita. Mudah-mudahan setiap detik yang kita lalui, setiap kuota kilobyte yang kita habiskan, ya, mudah-mudahan semuanya diganjar jadi pahala, jadi kebaikan untuk kita semua di akhirat kelak, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga semuanya sehat walafiat. Ada Prof Azali di sini, ada Pak Adri, ada 39 partisipan, ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, semuanya keluarganya juga selalu dijaga, disehatkan, putra-putrinya, cucu dan cicitnya juga mungkin ya. Kalau sudah ada yang punya cicit, mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, melanjutkan kembali kajian tentang tadabbur Al-Qur'an, ya. Dan tadi ada pertanyaan dari moderator. Perbedaan antara tafsir dengan tadabbur. Kalau dari sisi bahasa, tadabbur itu mencari sesuatu yang ada di belakang, yang menggali sesuatu yang ada di ujung. Tadabbur itu dari kata dubur. Nah, dubur itu apa? Dubur itu belakang, dubur itu ujung. Ya. Sehingga kalau dalam bahasa Arab, kalau kita buang air dari mana? Buang air yang dari belakang itu disebutnya dari dubur. Dubur itu karena posisinya ada di belakang, di ujung ya, ujung dari sistem pencernaan kita ada di dubur. Nah, tadabbur artinya kita mencari tahu yang ada di balik ayat, menggali apa yang ada di belakang firman Allah, ya. Mencari endingnya itu kemana, ujungnya ini mengalir sampai kemana. Sementara tafsir ini kunci pembuka jalan menuju tadabbur. Jadi kalau diilustrasikan seperti rumah, ya, pintu gerbang itu terjemahan, ya, halaman depan itu tafsir, halaman belakang itu tadabburnya. Jadi untuk mentadabburi Al-Quran, kita mulai dari membaca terjemahannya. Tapi kadang terjemahan Al-Quran itu tidak mewakili rasa dari bahasa Al-Quran. Karena terjemahan itu alih bahasa yang kadang rasanya itu beda dengan bahasa aslinya. Ya. Sehingga kita butuh tafsir.
Nah, setelah mengkaji tafsirnya, setelah kita mengkaji latar belakang kenapa ayat ini turun, kapan ayat ini turun, kemudian siapa yang dimaksud oleh ayat tersebut ketika turun, akan mulai tergambar konteks dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan akhirnya kita bisa menarik dengan kondisi hari ini, ya. Menggali apa hikmah, apa makna, apa tujuan Allah di balik ayat ini. Jadi antara terjemah, tafsir, dan tadabbur satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, ya. Kalau terjemah saja kita nggak akan cukup. Contoh misalnya, kalau saya tidak salah ini pernah kita singgung, tapi kita coba angkat sedikit, ya. Saya bisa share screen? Mudah-mudahan bisa. Insya Allah. Ya, baik, siap. Nah, ada ayat di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf, ya. Wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Sebentar. Nah, share screen. Dalam surat Al-A'raf ayat 198. Kalau hanya sekedar membaca terjemahan, Bapak Ibu, kita tidak bisa menemukan perbedaan. Apa bedanya antara tarohum, yanzurun, yubsirun? Karena terjemahan bahasa Indonesianya sama. Kamu melihat berhala-berhala itu memandang kamu, padahal berhala-berhala itu tidak melihat. Di sini Allah menggunakan 3 kata yang terjemahannya melihat atau memandang. Tapi redaksi bahasa Arabnya bahasa Arabnya menggunakan kalimat yang berbeda-beda. Saat kita melihat berhala, Allah menggunakan kata taro. Saat berhala memandang manusia, Allah menggunakan kata yanzuru. Saat menegasikan penglihatan, Allah menggunakan kata yubsiru. Taro, nadhara, basara. Terjemahan bahasa Indonesianya sama, melihat. Sehingga kita perlu tafsir. Apa sih bedanya antara melihat pakai kata taro, melihat menggunakan nadhara, dan melihat menggunakan redaksi basara. Nah, kalau sudah ketemu perbedaannya, setelah itu insya Allah kita bisa sampai ke tadaburnya. Jadi satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Sulit kita untuk mentadaburi kalau kita tidak menggunakan jalan tafsir Al-Quran. Sehingga wajib kita lewat jalan tafsir untuk bisa mentadaburi Al-Quran, ya, mencari makna di balik firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan kembali melanjutkan tadabbur kita surat Al-Fatihah insyaallah, ya. Dan saya yakin insyaallah semua sudah hafal seperti yang tadi disampaikan. Ada baiknya kita memulai dengan membaca surat Al-Fatihah sama-sama, ya. Mangga. Tidak perlu di-unmute, kita baca sama-sama saja nggak apa-apa. Mudah-mudahan semakin menambah keberkahan untuk kita semua insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 3 ayat yang kita kaji di pertemuan sebelumnya dengan begitu banyak makna, dan mudah-mudahan bisa jadi bekal amal soleh bagi kita semua, ya. Malam ini kita lanjut ayat yang keempat, insya Allah. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita perhatikan penulisan dari kata Maliki, ya, huruf mimnya itu bersambung dengan huruf lam. Sementara kalau kita belajar menulis bahasa Arab, kalau huruf itu dibaca panjang, cara nulisnya yang biasa kita lakukan adalah mim kemudian alif, begitu ya. Mim kemudian alif ke atas, Maliki. Kenapa dalam penulisan Al-Quran dalam ayat ini ditulisnya tidak begitu, tapi ditulisnya mim langsung nyambung dengan lam, tapi kemudian dikasih apa ini, tiang gitu ya, dikasih huruf yang dikasih tanda berdiri seperti ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini karena ada cara baca yang sahih, yang huruf mimnya itu hanya dibaca 1 harokat. Jadi ada qiraat lain, cara baca lain, yang mimnya itu hanya 1 harokat. Bisa dibaca Maliki Yaumiddin, atau maknya pendek, Maliki Yaumiddin. Itu sebabnya tulisan mim tidak ditulis dengan huruf alif, ya. Ditulisnya mim nyambung dengan huruf lam. Sama seperti dalam surat An-Nas. Kalau kita lihat dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, tulisannya sama, Malikin nas. Malikin nas. Kalau di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Dua-duanya cara baca yang dibenarkan. Dua-duanya cara baca yang sahih, yang ada riwayatnya. Ini dari sisi tulisan, dari sisi bacaannya. Kalau kita pergi misalnya ke negara lain, kemudian jadi makmum, sholat berjamaah, imamnya membaca surat Al-Fatihah, mimnya pendek. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu benar bacaannya. Ya. Itu ada salah satu bacaan yang, atau cara baca yang sahih, yang benar. Ini dari sisi cara bacanya. Yang berikutnya, apa bedanya kalau begitu antara Malik dengan Malik? Malik dengan Malik. Dalam bahasa Arab, Malik artinya raja, Malik artinya yang memiliki. Walaupun bukan raja. Satu aja ya. Oh. Jadi kita bisa memiliki, walaupun kita tidak status kita bukan seorang raja. Contoh misalnya, saya adalah pemilik laptop ini, walaupun saya bukan raja, walaupun saya bukan raja laptop, walaupun saya bukan juragan laptop, tapi saya pemilik laptop ini. Malik artinya yang memiliki, Malik artinya yang merajai. Nah, ada orang yang memiliki,
tapi dia tidak jadi raja. Sebaliknya, ada yang jadi raja, tapi dia nggak punya kuasa untuk mengendalikan urusan di negerinya. Kalau istilah kita, hanya sekedar simbol negara saja. Yang mengatur, yang mengelola itu Perdana Menterinya lah, seperti itu. Sehingga Allah itu Malik, dan Allah juga Malik. Allah yang memiliki, dan Allah juga yang merajai. Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang merajai, yang memiliki Yaumiddin, hari pembalasan, yang merajai hari pembalasan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa makna yang ingin Allah ajarkan kepada kita dalam surat Al-Fatihah ayat keempat ini? Kalau di ayat yang pertama, Allah ingin ajarkan agar kita memulai segala sesuatu itu dengan namanya. Kalau di ayat yang kedua, Allah ingin mengajarkan bahwa segala puji itu hanya miliknya, bukan milik kita. Kehebatan kita hanya milik Allah. Kemudian di ayat yang kedua juga, Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa alam semesta ini ada yang menjaganya. Alam semesta ini ada yang merawatnya. Alam semesta ini ada yang menciptakan, bukan ada dengan sendirinya. Nah, di ayat yang ketiga, Allah mengajarkan kepada kita tentang makna dari kelemah lembutan, kasih sayang, Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah ajarkan di ayat yang keempat ini? Malik Yaumiddin, ini tentang akidah iman kepada hari akhir. Sekali lagi, surat Al-Fatihah, ya, ini sudah kita sampaikan. Surat Al-Fatihah adalah surat yang merangkum makna di dalam Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quran adalah sumber agama kita, dirangkum Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah. Di ayat 1, di ayat 2, di ayat 3, kita masih belum menemukan rangkuman atau ajaran tentang hari akhir. Ya. Belum menemukan ajaran tentang hari akhir. Baru di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita ada yang namanya Yaumiddin. Ada yang namanya hari pembalasan. Ada yang namanya hari kiamat. Ada yang namanya Yaumul Mizan. Ada yang namanya hari keadilan. Maliki Yaumiddin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kadang ya ad-din diterjemahkan agama. Ad-din diterjemahkan agama. Lakum dinukum waliya din. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala Malik Yaumiddin. Ad-din dimaknai pembalasan. Jadi kadang ad-din itu diartikan agama, kadang ad-din itu diartikan pembalasan. Apa korelasinya antara agama dengan pembalasan? Orang yang paling beragama, orang yang paling religius adalah orang yang selalu sadar bahwa setiap amalnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling beragama, orang yang paling ngerti tentang agamanya, orang yang paling faham tentang agamanya, orang yang paling faqih pemahamannya tentang agama, orang yang paling sadar kalau setiap amal yang dia kerjakan ada balasannya. Ada balasannya. Jadi walaupun fasih ya, lisannya membaca ayat Al-Quran, tapi kalau tidak punya pertimbangan setiap amalnya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan termasuk orang yang beragama. Atau
kadar beragamanya itu rendah. Dulu ada orang Arab Badui datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, ajarkan saya tentang Islam, ya, ajarkan saya tentang Islam, tapi jangan panjang-panjang, karena ya mungkin tidak biasa dengan penjelasan yang panjang. Kalau kita kan kajian 2 jam sampai subuh gitunya. Kalau Arab Badui mereka nggak bisa, jangan panjang-panjang, pengen belajar Islam pendek saja. Ya Rasulullah, tolong ajarkan saya tentang Islam, tapi jangan panjang-panjang. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajarkan kepada Arab Badui tadi penggalan dari surat Al-Zalzalah. Penggalan dari surat Al-Zalzalah, ayat 7 dan ayat 8. Dibacakan ayat ini, minta diajarkan tentang agama Islam. Ajarkan saya tentang Islam, ajarkan saya tentang agama. Kata Nabi, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dua ayat ini dibacakan oleh Rasulullah ke Arab Badui. Kata Arab Badui tadi, cukup ya Rasulullah, saya sudah paham. Ini paling enak ya kalau pemahaman seperti itu, seperti yang difahami oleh Arab Badui. Ustaz, kajian yuk, hayu. Berapa lama kajiannya? Jangan panjang-panjang lah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kita tutup kajiannya dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Karena sudah paham audiens semuanya. Apa kata Nabi? Ketika Arab Baduinya pergi, kata Nabi begini, faquhar rajul. Faquhar rajul. Itu laki-laki yang faqih dalam agamanya. Dia seorang laki-laki walaupun datang dari Badui, ya, pedalaman, walaupun orang kampung, orang pelosok, tapi Rasulullah memberi sifat, Rasulullah memberi gelar, melabelinya, dia orang yang paham agama. Jadi pemahaman kita tentang agama itu ternyata tidak hanya diukur dengan pernah kuliah di mana, bukan lulusan Timur Tengahnya, berapa lama mondok pesantrennya, ya, berapa juz hafalan Al-Qur'annya, berapa hadis yang sudah dia hafalkannya, berapa banyak kajian-kajian keilmuannya, berapa buku yang sudah ditulisnya, berapa ribu follower jamaahnya, berapa sering dia mengisi kajian Zoom dan offline-nya. Tapi ternyata, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kadar keagamaan seseorang, kadar pemahaman tentang agamanya seseorang diukur dengan sejauh mana dia meyakini dan memahami bahwa akan ada hari pembalasan. Sekecil apapun yang kita lakukan, kebaikan akan kelihatan balasannya. Sekecil apapun yang kita lakukan, keburukan pasti akan kelihatan juga perbuatannya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Maliki Yaumiddin. Allah lah yang merajai hari pembalasan. Di ayat ini, di ayat yang keempat ini, yang pertama, hikmah dari ayat yang keempat, Allah mengajarkan kepada kita tentang hari akhir. Tentang hari akhir. Hari akhir banyak namanya. Ada Yaumul Hisab, hari ketika manusia dihisab. Ada Yaumul Ba'ats, hari ketika manusia dibangkitkan. Ada Yaumul Mizan, hari ketika manusia ditimbang amalannya. Ada Yaumul Mahsyar, hari ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ada banyak nama-namanya. Kenapa? Atau apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Fatihah merangkum hari akhir itu dengan pilihan Yaumiddin. Kenapa? Atau apa hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilih nama yang lain? Malik Yaumil Hisab misalnya. Malik Yaumil Mizan misalnya. Atau
Maliki yaumil ba'ats, Maliki yaumin nusyur, Maliki yaumil qiyamah misalnya. Yang merajai, yang menguasai hari kiamat. Kenapa yang Allah pilih? Apa hikmahnya Allah memilih kata yaumiddin? Supaya Allah Subhanahu wa taala, supaya kita sadar, yakin bahwa Allah itu Maha Adil. Ini makna yang kedua. Makna yang pertama, iman kepada hari akhir. Makna yang kedua, Maliki Yaumiddin ini Allah menginginkan kita mengetahui bahwa keadilan di alam semesta itu tegak. Setiap amal ada balasannya, disitulah ada keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada makna keadilan di ayat yang keempat ini. Bayangkan, kalau misalnya akhirat itu tidak ada. Bayangkan kalau hari pembalasan itu tidak ada. Kira-kira siapa yang paling rugi? Yang paling rugi yang menahan hawa nafsunya di dunia. Rugi luar biasa. Yang paling rugi yang menahan dirinya dari yang haram, ya, yang hanya sekedar memilih yang halal-halal saja. Yang paling rugi kalau tidak ada hari pembalasan, yang di dunianya berbuat baik sampai dia harus berkorban, menanggung semua kesulitan, tapi ternyata di akhirat dia nggak mendapatkan balasan. Orang yang paling rugi justru orang baik. Orang yang paling rugi adalah orang yang paling bersabar kalau di akhirat tidak ada hari pembalasan. Maliki yaumiddin, yang menguasai, yang merajai hari pembalasan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini makna yang kedua. Iman kepada hari akhir. Yang kedua, keadilan mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir. Yang ketiga, Malik Yaumiddin, yang menguasai, yang merajai di hari pembalasan. Kalau di dunia, ya, Allah adalah penguasa, tapi manusia juga punya kuasa. Di dunia ada penguasa, di dunia ada raja, di dunia kita juga punya milik. Ya. Ada hak milik yang Allah berikan kepada kita. Tapi ketika datang hari pembalasan, yang berkuasa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi di akhirat yang namanya raja-raja dunia. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau hari ini saya bisa bicara seperti ini, saya punya kuasa ke mulut saya. Saya punya kuasa ke mata saya. Pengen kedip, saya kedip. Pengen nutup, saya nutup. Pengen diam, saya diam. Pengen bicara, saya bicara. Tapi di akhirat, jangankan kita punya kuasa ke orang lain, kuasa kita kepada anggota tubuh kita saja sudah tidak ada. Yang menguasai di hari pembalasan. Kita nggak punya kuasa ke tubuh kita. Sehingga muncullah ayat ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam surat Yasin. Ya. Ini makna dari Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, pada hari pembalasan, kami tutup mulut mereka. Allah bertanya kepada hambanya, hai hambaku, apa yang kau lakukan di hari ini tanggal sekian? Dosa apa ini? Hambanya mengelak, saya tidak melakukan dosa itu. Ditutup mulutnya, kemudian diminta tangannya untuk berbicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini jadi judul lagunya siapa? Krisye ya. Akan datang hari, mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa, tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita dan kaki kita. Ya. Tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Bahkan di ayat yang lain, kita sampai kebingungan, keheranan. Kita nggak punya kuasa bahkan ke diri kita sendiri. Di surat Fussilat ayat 21. Kulit-kulit ini juga akan berbicara.
kulit-kulit ini semua akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Hai kulit, kenapa engkau punya bersaksi? Hai kulit, kenapa engkau berbicara? Hai kulit, kenapa engkau malah ini menyedihkan ya. Jadi punten Bapak Ibu yang Allah muliakan. Paling sakit itu kalau di dunia selalu bersama atau selama ini selalu membersamai kita, tapi tiba-tiba nusuk dari belakang. Itu kan paling sakit ya. Paling sakit. Kalau selama ini selalu barengan, selama ini selalu bersama-sama, tiba-tiba nusuk dari belakang. Nggak ngasih pembelaan ke kita. Di dunia hari ini, kulit kita nempel dengan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kulit nurut, manut, ngikut, dan seterusnya. Tapi di akhirat, anggota tubuh kita sendiri nggak bisa kita kendalikan. Dan kita akhirnya bertanya, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian menjadi saksi yang memberatkan kami? Kata kulit, antaqanallahu allazi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah. Yang membuat kami bisa berkata-kata, yang membuat kami bisa bicara adalah Allah Subhanahu wa taala, yang membuat mulut juga bisa berbicara. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini makna maliki yaumiddin. Di hari itu, di hari kiamat, di hari akhir nanti, di hari pembalasan, satu-satunya yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia ada penguasa, kalau nanti di akhirat tidak ada yang namanya penguasa. Semua kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Malik yaumiddin, keimanan kepada hari akhir. Malik yaumiddin, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala ada di sana. Malik yaumiddin, ada masa di mana semua kekuasaan manusia itu akan dicabut dan dikembalikan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa di dalam Islam, kenapa agama kita, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat ya, rukun iman kepada hari akhir, tapi tidak disebut di ayat ini tentang keimanan kepada, misalnya secara spesifik ya, keimanan kepada malaikat. Kalau keimanan kepada Allah jelas, Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian kenapa yang disebut secara langsung adalah keimanan kepada hari akhir. Jadi yang disebutkan dua, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Padahal rukun iman itu ada 6. Kenapa yang disebutkan secara langsung diangkat dalam surat Al-Fatihah? Iman ke Allah, iman ke hari akhir. Kata para ulama, rukun iman yang 6 itu, kalau sudah beriman kepada Allah, dia pasti akan beriman kepada utusan Allah, beriman kepada firman Allah, beriman kepada malaikat Allah, dan beriman kepada ketentuan Allah. Jadi beriman kepada Allah itu merangkum rukun iman yang 4 tadi. Nah, sehingga yang diangkat oleh Allah secara spesifik adalah beriman kepada hari akhir. Maliki yaumiddin. Ini sebabnya, atau inilah hikmahnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kenapa Rasulullah SAW di dalam banyak hadis seringkali menyebut keimanan itu kepada dua ini. Contoh misalnya ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kok nggak disebutkan man kana yu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa jibril wa mikala wal yaumal akhir wa qadari wa qadarihi. Kenapa diringkas, dirangkum jadi 2? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka bicaralah yang bagus, atau kalau tidak bisa mending diam.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Yang beriman ke Allah, yang beriman ke hari akhir, muliakanlah tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman ke Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Di sini kita menemukan korelasinya. Alhamdulillah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kata para ulama, iman kepada Allah itu yang akan menjadi motor amal soleh kita. Iman kepada hari akhir itu yang akan jadi rem dari amal buruk kita. Jadi kalau orang mau berbuat zalim dan dia ingat ada hari akhir, ada hari pembalasan, dia langsung rem, berhenti. Kalau orang beriman kepada Allah, dia akan beramal soleh sebanyak-banyak. Yang satu gas, yang satu rem. Itu sebabnya kalau orang banyak ingat mati, kalau orang banyak ingat hari akhir, hidupnya akan lebih tertata. Hidupnya akan jauh lebih terjaga, hidupnya akan jauh lebih terukur, hidupnya akan jauh lebih lebih istiqomah, lebih lurus. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita lanjut ke ayat yang ke-5 insyaallah. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa selesaikan surat Al-Fatihahnya ya. Supaya pertemuan berikutnya kalau masih ada umur, kita lanjut ke surat Al-Baqarah atau ke surat An-Nas, surat yang pendek mungkin ya, supaya lebih mudah menghafalnya insyaallah. Insyaallah. Ini makna dari ayat yang keempat. Iman kepada hari kiamat, iman kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keyakinan bahwa iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir ini dua hal yang menjaga amal soleh manusia. Nah, di ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya engkaulah, na'budu, yang kami sembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkaulah, nasta'in, kami meminta pertolongan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada banyak hikmah di ayat ini. Yang pertama, ayat ini mengajarkan kita tentang ikhlas dan tawakal. Kalau kita mau rangkum, ayat yang kelima itu ikhlas dan tawakal. Mana ikhlasnya? Hanya engkaulah yang kami sembah. Hanya engkaulah yang kami sembah. Ini kan makna dari keikhlasan. Yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang di surat Al-Fatihah tidak langsung Allah menyebutkan ikhlas, tapi dengan redaksi yang begitu luar biasa. Hanya kepada engkaulah yang kami sembah. Di mana letak tawakal di ayat ini? Hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Ikhlas dan tawakal. Yang menarik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita perhatikan kata ganti di ayat yang kelima, Allah tidak berfirman dengan menggunakan kata ganti single. Ya. Jadi ayatnya nggak begini. Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Hanya kepada engkaulah yang saya sembah dan hanya kepada engkaulah saya meminta pertolongan. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Kenapa dalam menyembah Allah kata kami yang digunakan? Bapak Ibu yang Allah muliakan, di ayat ini kita diajarkan dalam beribadah kepada Allah, dalam menyembah Allah, Allah itu pengen kita menyembah berjamaah.
kami menyembah. Jadi mana dalilnya kalau sholat berjamaah itu ada dalam surat Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana dalilnya kalau dalam surat Al-Fatihah kita diajarkan lebih baik kita bersama-sama dalam thalabul ilmi. Iyyaka na'budu. Kami menyembah Engkau dan kami memohon pertolongan. Nah, ini semakin menarik lagi. Ketika kita bersama-sama, tapi yang kita sembah hanya Allah. Ini kan luar biasa. Kalau sendirian, ikhlas, itu insya Allah mudah. Misalnya, Prof. Azali, ya Pak Adri misalnya, Dr. Aryani misalnya, sedang sholat tahajud tengah malam, sendirian di kamarnya, menyembah Allah seorang diri. Insya Allah ini bisa kita lakukan. Ya, mudah insya Allah. Tapi yang Allah inginkan, kita bersama-sama menyembah Allah, kita sholatnya berjamaah, kita ngajinya berjamaah, kita tolabul ilminya berjamaah, kita cari nafkahnya juga berjamaah sama-sama, tapi gantungan hati kita, yang kita sembah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira mana yang lebih berat ujiannya? Ikhlas kala sendiri atau ikhlas ketika bersama-sama? Bersama, Ustaz. Bersama. Ikhlas ketika kita sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Engkaulah ya Allah ketika kami berjamaah bersama-sama menyembah-Mu. Dan, nah ini lagi. Mana yang paling mudah tawakalnya? Kalau kita sedang sendirian, nggak ada orang lagi di padang pasir, kemudian kita menggantung ke Allah. Dengan ketika kita sama-sama, kanan kiri ada tetangga, depan belakang ada saudara, kenalan kita banyak, jaringan kita banyak, untuk menggantungkan diri ke Allahnya mana yang lebih berat? Bersandar ke Allahnya itu lebih berat ketika sendiri, atau ketika bareng-bareng? Bareng-bareng. Ketika bareng-bareng itu sandaran kita ke Allah justru semakin berkurang gitu ya, semakin berkurang. Kalau misalnya ini dalam dunia kesehatan, yang Allah inginkan kita tetap bersama-sama, tapi kita menggantung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya asuransi misalnya, kita punya uang, kita sakit. Apakah gantungan hati kita untuk minta kesembuhan itu ke Allah? Atau kadang kita minta pertolongan dan gantungan hatinya itu langsung ke manusia. Langsung ke obat. Bandingkan kalau misalnya kita sedang sendirian, di hutan, di padang pasir, tidak ada siapa-siapa, kita sakit, saya yakin jauh lebih kencang kita minta pertolongan dan hanya bersandar ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di ayat ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita diajarkan tentang keikhlasan, kita diajarkan tentang ketawakalan, tapi kita juga di saat yang sama diajarkan tentang kebersamaan. Bersama dan tetap ikhlas, bersama dan tetap menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu. Jadi Masya Allah, di ayat yang kelima ini, ya, Allah mengajarkan pada kita tentang keseimbangan dalam berinteraksi atau keseimbangan dalam beribadah. Di pertemuan sebelumnya, ya, di pertemuan yang lalu, ayat 1 sampai ayat 4, ini tentang akidah. Ini tentang akidah, tentang keimanan. Ayat 5 dan ayat 6, ini tentang ibadah. Ayat yang 7, ayat terakhir, ini tentang kisah dan manhaj hayah, ya, dan kurikulum kehidupan. Akidah, ibadah, kisah. Akidah ayat 1 sampai 4, ibadah ayat 5 dan 6, kisah ayat yang ke-7. Nah, di ayat tentang ibadah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah mengajarkan kita tentang keseimbangan dalam beribadah.
Apa itu keseimbangan dalam ibadah? Hati tetap ikhlas di tengah kebersamaan dengan saudara-saudara kita. Hati tetap berharap kepada Allah di tengah kita bersama-sama ada manusia di sekitar kita. Jadi Allah tidak menginginkan kita ekstrim dalam ibadah. Ekstrim dalam ibadah itu begini. Supaya saya bisa ikhlas, saya pengen menyendiri dan menjauh dari manusia. Nah, bukan itu yang Allah inginkan. Atau supaya saya bisa dapat pahala yang banyak, saya pengen bersama-sama dengan manusia, walaupun saya mengorbankan keikhlasan saya. Allah juga nggak ingin seperti itu. Dari niatnya dia ikhlas, dari tawakalnya dia bergantung hanya kepada Allah, kuat tawakalnya, tapi di saat yang sama dia juga tetap melebur, tetap bergaul, tetap berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, selain ikhlas tawakal, ya, kemudian tentang jamaah atau kebersamaan dalam menyembah Allah. Yang kedua, di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa secara implisit di ayat ini ada manusia yang menghamba, yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Secara implisit atau mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbalik dari ayat ini, ada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang tidak menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang dia sembah? Kalau kita lihat di ayat yang lain, ya. Ada yang menuhankan, ada yang menyembah hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Surat Al-Jasiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Pernahkah kalian lihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, yang disembahnya hawa nafsunya? Jadi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada pertanyaan yang pernah masuk. Ya. Saya pernah ditanya begini. Pertanyaannya kekinian. Ya, pertanyaan yang memang baru pertanyaannya juga. Ustaz, apakah Tuhan menciptakan agama? Ya. Apakah Tuhan itu menciptakan agama? Kemudian saya jawab begini. Sebelum pertanyaan apakah Tuhan menciptakan agama, yang harus dijawab pertama kali adalah siapa Tuhan kita. Karena kalau Tuhannya berbeda, kesananya pasti bakal berbeda. Ya. Ada orang yang Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang Tuhannya itu hawa nafsunya. Ada orang yang Tuhannya itu hartanya. Ada orang yang bertuhan atau menyembah kepada logikanya. Ada orang yang menuhankan cintanya. Ada orang yang menyembah kepada perasaannya. Ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah sama siapa Tuhan kita, mudah-mudahan nanti bisa lebih mudah ya, untuk melanjutkan jawaban pertanyaannya. Karena kalau Tuhannya sudah beda, nah ujungnya juga pasti bakal beda. Ya, servernya juga sudah beda, pasti nyambungnya ke sana juga akan beda. Gitu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Ada orang yang menyembah hawa nafsunya. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Kalau hawa nafsu sudah dijadikan sebagai sesembahan, kalau hawa nafsu sudah jadi Tuhan,
Nggak ada lagi yang namanya agama. Tidak ada lagi yang namanya agama. Karena agama itu bagi orang yang tidak menuhankan hawa nafsu, bagi orang yang menuhankan zat yang Maha Esa, maka bagi mereka lah ada agama. Bagi mereka ada agama. Kalau Tuhannya harta, nggak ada agama. Semuanya akan dipandang sama kalau agamanya adalah harta gitu ya. Tapi kalau Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, kalau Tuhannya adalah zat yang Rabbul Alamin, zat yang menjadi penjaga alam semesta, maka dia bisa melihat bahwa agama itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala itu diberikan untuk manusia yang kita kenal dengan nama agama. Kembali ke surat Al-Fatihah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Iyyaka na'budu. Yang pertama tentang keikhlasan. Kemudian tentang tawakal. Kemudian tentang kebersamaan. Nah, kemudian tentang makna implisitnya, ada orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara makna yang terkandung dalam ayat yang kelima surat Al-Fatihah ini, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita, mengajarkan kepada kita bahwa antara ibadah dengan isti'anah, dua-duanya harus seimbang. Menyembah tapi tidak minta pertolongan, nggak seimbang ibadahnya. Atau minta pertolongan tapi nggak pernah ibadah, itu juga nggak seimbang, nggak tawazun dalam ibadahnya. Jadi kami menyembah Engkau, hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya Engkau kami memohon pertolongan. Apa yang kita mintakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita minta tolong ke Allah pertama dalam masalah ibadah. Jadi supaya ibadah kita benar, kita minta tolong ke Allah. Ini makna nasta'in yang pertama. Itu sebabnya kita diajarkan minta tolong ke Allah dalam doa kita. Ya Allah, tolonglah saya, supaya saya tetap mengingat-Mu, supaya ibadah saya benar, supaya saya senantiasa bersyukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini minta tolong yang pertama, minta tolong supaya kita bisa ibadah yang benar. Contoh misalnya, ya Allah tolong saya bangunkan nanti malam karena saya pengen qiyamul lail jam 3:30. Nah, itu namanya minta tolong untuk ibadah. Ya Allah, saya pengen jadi hafiz Al-Quran, tolong saya ya Allah. Mudah-mudahan ingatan saya kuat, mudah-mudahan gak banyak yang lupa walaupun usia saya sudah di atas 80 tahun misalnya. Itu minta tolong dalam masalah ibadah. Termasuk minta tolong ke Allah dalam masalah ibadah. Ya Allah, tolong saya supaya keluarga saya sakinah, mawaddah, rahmah. Karena saya yakin berumah tangga itu adalah beribadah. Dan hanya kepada Engkaulah kami menyembah dalam rumah tangga ini. Tolong saya ya Allah supaya ibadah rumah tangga ini semakin istiqomah. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, iya nasta'in wa iyyaka nasta'in, minta tolong kepada Allah dalam urusan selain ibadah, dalam urusan yang mubah, dalam urusan duniawi kita. Dalam urusan duniawi, kepada siapa kita minta tolong? Hanya kepada Allah kita minta tolong. Nah, ini penting saya kira dalam konteks kesehatan. Dalam konteks kesehatan. Kalau ada pasien kemudian sakit, kepada siapa pasien itu dia harus minta tolong? Hanya kepada Allah lah seorang pasien meminta pertolongan. Dan kita, ya Bapak dan Ibu, di posisi sebagai orang yang diberikan ilmu dalam masalah kesehatan,
menjadi jalan, menjadi sirat, ya, menjadi perantara antara pasien dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada pasien datang ke kita, tolong ajarkan kepada pasien, Bapak, Ibu, Akang, Teteh, Adik, kalau pengen sembuh, minta tolong ke Allah ya. Nanti saya bantu. Ini obatnya, ini resepnya. Jadi mewujudkan atau mengamalkan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah, hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Datang pasien kepada kita sedang sakit, tuntun tangan mereka supaya mereka hanya kepada Allah lah meminta pertolongan. Bu, minta ke Allah dulu. Kalau seandainya kita yakin bahwa pasien ini agamanya Muslim, Bu, minta dulu ke Allah. Yang menyembuhkan itu Allah, minta tolong ke Allah. Sok mangga, sholat sunnah dulu 2 rakaat kalau memungkinkan berdiri. Kalau enggak mangga silahkan duduk, coba wudhu dulu. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Nanti saya coba bantu. Nanti Pak Dokter, Bu Dokter akan membantu supaya Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan kesembuhan. Kita punya murid, kita punya mahasiswa, minta pertolongan supaya ilmunya dapat. Ya. Kita sampaikan di kelas, kita sampaikan di ruangan. Yang punya ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen lulus, kalau pengen punya ilmunya, minta dulu ke Allah. Nanti Bapak akan bantu, nanti kita akan bantu. Jangan sampai, Bapak Ibu yang Allah muliakan, punten, mohon maaf. Kita menjadi penghalang antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemudian kita menepuk dada. Kalau bukan karena saya, kamu nggak akan jadi begini. Kalau bukan karena saya, kamu nggak akan begini dan begitu. Hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Di satu sisi kita sebagai sosok yang mengantarkan pertolongan Allah, jangan sampai jadi penghalang. Di sisi yang lain, kalau kita sedang mencari pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan gantungkan hati kita kepada manusia. Punten, orang yang paling kecewa, kata Ali bin Abi Thalib ini, saya sudah pernah merasakan semua kepahitan di dunia. Dan yang paling pahit, ketika bergantung dan berharap kepada manusia. Jadi, saat hati berharap pertolongan dari orang, tapi ternyata nggak sesuai dengan harapan, itu paling sakit hati. Kita memang sedang kesulitan. Misalnya saya kepepet, sudah hampir jatuh tempo, misal. Sementara uang nggak ada. Saya mau datang ke Pak Adri misalnya ya, Ustaz Adri misalnya. Tapi saya nggak mau menggantungkan hati saya untuk dapat pertolongan dari Pak Adri. Tapi dari siapa lagi? Ya, saya bisa cari danain. Bapak Ibu yang Allah muliakan, urusan hati, wa iyyaka nasta'in, ya Allah, tolong saya. Saya datang ke Pak Adri, punten, kalau ada uang dingin yang disimpan di kulkas, uang dingin namanya juga ya. Kalau ada uang dingin yang disimpan di kulkas, boleh saya pinjam. Kata Pak Adri, Ustaz, punten, semuanya uangnya di atas api, panas, misalnya. Nggak punya uang dingin. Insya Allah, ketika kita nggak menggantungkan kepada manusia, kita nggak akan gampang kecewa kepada manusia. Karena kita sudah yakin, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau hanya kepada engkaulah kami menyembah, ini insya Allah ya. Insya Allah saya yakin kita sudah sama-sama paham dan kita juga terus belajar untuk mengamalkannya. Yang kedua inilah yang seringkali perlu untuk terus ditanamkan. Walaupun yang pertama juga perlu untuk ditanamkan. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Wa iyyaka
nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ajarkan anak kita, ajarkan keluarga kita. Kalau mereka mau minta sesuatu, Bapak, aku pengen mobil. Bapak, aku pengen motor. Ajarkan kepada mereka. AA, Teteh, Abang, Ade, kalau mau minta, jangan minta ke Bapak dulu. Minta dulu ke Allah. Sok berdoa dulu ke Allah. Sholat dulu. Minta dulu ke Allah. Karena Bapak bukan pemberi rizki, ya. Karena Bapak, aki, kakek, bukan pemberi rizki, yang memberi, yang bakal ngasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang Allah muliakan, termasuk dari makna wa iyyaka nasta'in. Ketika misalnya kita punya proyek, kita punya kerjaan, kita punya agenda, kita punya rencana, maka yang pertama kita libatkan dalam agenda dan perencanaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya begini, ini yang saya pernah dapat pertanyaan dan ini harus kita praktekkan. Misalnya, kita mau membangunkan anak kita. Hesyik luar biasa. Ingin membangunkan anak kita susah. Kepada siapa kita harus minta tolong supaya anak kita berhasil dalam pendidikannya atau bisa dibangunkan untuk sholatnya. Sebelum kita membangunkan anak kita, sebelum kita pasang alarm, sebelum kita misalnya guprak-guprak dan seterusnya, minta tolong dulu ke Allah. Wa iyyaka nasta'in. Allah, tolong saya untuk membangunkan anak saya. Ya Allah, tolong saya untuk mendidik anak saya. Tolong saya untuk mengarahkan keluarga saya. Wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah Allah, kita minta pertolongan juga kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada manusia yang kalau sholatnya ke Allah, ya, sholatnya ke Allah. Tapi kalau urusan masalah duniawi, dia nggak ke Allah. Nak buduknya ke Allah, tapi nasta'innya nggak ke Allah. Nasta'innya nggak ke Allah. Jadi hatinya itu, ya kondisi jiwanya atau bahkan terucap dari lisannya, engkaulah segala-galanya bagiku. Nah, ini berbahaya kalimat seperti ini. Kalau nggak ada engkau, sepertinya aku nggak akan begini. Kalau tidak ada perbantuanmu, kalau nggak ada pertolonganmu, mungkin nasibku nggak akan seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan kalimat-kalimat kita, perhatikan kata-kata kita, jangan sampai kemudian ada kesyirikan, bukan syirik dalam ibadah, tapi syirik dalam masalah pertolongan. Wa iyyaka nasta'in. Pertolongan itu hanya kepada Allah, hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di ayat ini juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita ada yang namanya sabab, ya. Sebab. Dan ini juga jadi masuk, ya, ada kaitannya dengan masalah akidah. Punten, Bapak Ibu yang Allah muliakan, masih dalam wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Saya lupa nama pencetus teorinya. Oh, Pavlov. Kita kenal dengan teori Pavlov, ya. Ivan Petrovich Pavlov atau teori Pavlov, teori pembiasaan. Jadi kadang karena kita terbiasa dengan hubungan sebab akibat, kita lupa bahwa sebab akibat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam teori Pavlov kan, punten, anjing-anjing yang dijadikan bahan percobaan itu, mereka akhirnya terbiasa dengan dengan bel, ya. Setiap ada bel, ada makanan. Padahal
Bel itu sebelumnya nggak ada hubungan dengan makanan, tapi diciptakan hubungan kausalitasnya, hubungan sebab akibatnya. Kalau ada bel, ada makanan. Ada bel, ada makanan. Sampai akhirnya hewan-hewan tadi terbiasa. Bel berarti makan. Ada bel berarti ada makanan. Sampai, nah ini mudah-mudahan ya, kita punten tidak seperti anjing dalam teori Pavlov. Jangan sampai karena terbiasa dengan hubungan sebab akibat, akhirnya kita lupa bahwa Allah lah yang menciptakan hubungan sebab akibat. Api memang membakar. Sebabnya api, akibatnya bisa kebakar. Tapi kalau Allah mau, ada api, tapi nggak membakar. Bisa kalau Allah mau. Sebabnya ada, tapi akibatnya tidak ada. Itu sebabnya Nabi Ibrahim minta pertolongannya ke Allah ketika dilempar ke dalam api. Ketika dilempar ke dalam api, memang api itu membakar. Tapi siapa yang menciptakan api bisa membakar? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, datang malaikat Jibril, "Hai Ibrahim, alaka hajah." Engkau punya hajat? Engkau pengen minta pertolongan? Pengen minta bantuan? Kata Nabi Ibrahim, "Ammalaka falah." Adapun saya minta pertolongan kepadamu, enggak. Saya hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang akan memberikan bantuannya. Dilempar Nabi Ibrahim, diperintahkan api, "Ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim." Dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Saat Nabi Ibrahim minta tolong kepada Allah, maka Allah cabut hubungan sebab akibat antara api dengan membakar. Hai api, dinginlah, selamatlah untuk Ibrahim. Kata para ulama, kalau berhenti di dingin, bisa jadi dingin tapi tidak menyelamatkan. Betapa banyak orang yang kena hipotermia ya. Api bisa dingin, tapi dinginnya tidak menyelamatkan. Sehingga kata Allah, dingin dan menyelamatkan. Kalau api itu dingin dan menyelamatkan, sampai hari ini, api itu tidak bisa memanaskan air. Sehingga Allah memberikan pengkhususan. Dingin dan selamatnya cuma buat Ibrahim saja. Jadilah dingin yang menyelamatkan, tapi bagi Ibrahim. Sehingga di hari H ketika Nabi Ibrahim dibakar, penontonnya mereka kegerahan. Nabi Ibrahim santai saja di dalam api. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Di waktu yang sama, di tempat yang sama, api yang sama, buat Nabi Ibrahim dingin menyelamatkan, buat penontonnya panas dan menggerahkan. Itu luar biasa. Jadi kebiasaan dengan hubungan sebab akibat seringkali membuat kita lupa untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, punten ya, kebiasaan bahwa kalau kalau punya anak, kalau pengen punya anak, maka harus menikah dan hubungan suami istri. Ini kan hubungan sebab akibat. Yang akibatnya karena terbiasa hubungan sebab akibat, akhirnya jadi lupa bahwa yang berkehendak memberikan keturunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahnya nggak dilibatkan, Allahnya nggak dimintai pertolongan. Kapan akhirnya minta tolong ke Allah? Kalau sudah berhubungan, kalau sudah berumah tangga lama, kemudian nggak dikasih keturunan, baru setelah itu datang ke Allah. Ya Allah, tolong berikan kami keturunan, tolonglah kami, dan seterusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita masuk ke ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di ayat yang ke-6 ini, yang Allah ajarkan kepada kita adalah tentang doa. Ya. Doa. Jadi, kalau di ayat-ayat sebelumnya, tidak ada doa, tidak ada permintaan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala.
puji-pujian. Assalamualaikum Ustaz, bentar. Ya, gimana? Ya bentar saya sebelumnya motong. Karena waktu juga sepertinya sudah di penghujung Ustaz. Mohon, Iya. enggak. Kita buka sesi tanya jawab saja kalau sudah ada mangga. Saya Kita akan coba cukupkan sampai ayat 5 kalau begitu ya. Saya akan coba tawarkan dulu kepada para peserta jamaah sekalian seandainya ada pertanyaan sebelum berlanjut kepada ayat selanjutnya barangkali. Tadi sudah dijelaskan pada ayat yang keempat dan ayat kelima terkait Allah yang menguasai hari pembalasan dan juga terkait keseimbangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan. Silakan pada para peserta sekalian, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan? Kita ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Kita manfaatkan barangkali. Kami persilahkan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Dr. Bambang. Pak Ustadz, dari surat Al-Fatihah ini kan saya pernah mengaji juga ini bahwasannya seperti dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana yang satu memuji kemudian Allah berjanji kepada kita, sehingga kadang-kadang kalau membaca surat Al-Fatihah terburu-buru itu takutnya justru kita tidak dapat fadilahnya. Bagaimana menurut Ustadz? Makasih Ustadz ya. Siap. Mangga Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadisnya sahih. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita membaca surat Al-Fatihah, Allah itu menjawab bacaan kita. Hadisnya sahih. Kata Nabi begini, kalau kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah itu kemudian menjawab Hamidani Abdi. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab Asna Alayya Abdi. Maliki Yaumiddin, Allah menjawab Majjadani Abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab Hadza baini wa baina abdi. Ihdinas siratal mustaqim. Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Saat membaca Alhamdulillah, kata Allah, hambaku memujiku. Saat membaca Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah, hambaku menyanjungku. Saat membaca Maliki Yaumiddin, kata Allah, hambaku mengagungkanku. Saat membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Ini transaksi, ya. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim, kata Allah, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Sehingga para ulama zaman dulu seperti contohnya Umar bin Abdul Aziz, setiap kali beliau membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, ya, beliau itu selalu memberi jeda satu dengan ayat yang berikutnya. Jadi kebiasaan dalam sholat tarawih itu tidak baik ya kalau satu nafas diberebetkan semuanya. Bahkan ini luar biasa. Saya pernah jadi makmum, Masya Allah. Imam itu nangis ketika membaca Al-Fatihah. Kan kalau membaca surat tentang surga, tentang neraka, nangis sering ya. Ini surat yang tiap hari dibaca 17 kali, tapi bisa nangis. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Jadi setiap berhenti, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Sampai nggak bisa lanjut. Dan imam-imam seperti ini banyak ya. Di YouTube juga ada beberapa imam Masjidil Haram yang ketika membaca Al-Fatihah itu sampai nangis. Kalau orang lain mungkin baca Al-Fatihah nangis karena lupa mungkin ya. Itu naon deui, itu lupa saya teh. Tapi ini enggak, Masya Allah. Dan kalau saya merasa imam itu nangis ketika membaca Al-Fatihah,
sedang menghayati jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang menghayati dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, nangis dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, nangis lagi karena dia merasa Allah sedang menjawab. Jadi memang keutamaan membaca Al-Fatihah tidak tergesa-gesa, menjeda satu ayat dengan ayat yang berikutnya, karena sahih hadisnya dari Rasulullah, Allah itu berdialog dengan kita saat kita membaca surat Al-Fatihah. Ustaz, gimana dengan surat-surat yang lain, ada dialognya atau tidak? Memang yang ada hadisnya secara spesifik itu di surat Al-Fatihah. Ini yang ya, salah satu keistimewaan surat Al-Fatihah. Yang mudah-mudahan di sholat tarawih, ya kalaupun misalnya mau satu nafasnya nantilah surat-surat yang lain. Kalau surat Al-Fatihahnya jangan gitu ya. Tetap dengan kekhusyuan, ketenangan, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Dr. Bambang. Ya, baik. Ya, terima kasih Ustadz Dr. Bambang Hatur Nuhun atas pertanyaan yang sangat bagus. Memang pengalaman saya juga Ustadz begitu ya. Begitu pas di tarawih itu, pas baca Al-Fatihah banyak diwasol, pas baca surat dibagus-bagus. Kebalik. Mangga kepada jamaah yang lain, kita masih ada waktu sebelum nanti ditutup dengan doa. Satu pertanyaan lagi barangkali, silakan, tentang Al-Fatihah, atau mungkin ada ganjalan yang lain juga ingin ditanyakan. Mangga, kita manfaatkan waktu terbaik ini, mudah-mudahan jadi ilmu untuk kita semua. Silakan. Terkait Al-Fatihah itu Ustaz, dari saya saja pertanyaannya. Karena Al-Fatihah itu rukun sholat ya Ustaz ya. Ya. Rukun sholat. Apakah wajib juga kita hafal? Karena ada juga yang memang belum hafal terjemahnya Ustaz ya. Nah, jadi ketika sholat tidak paham terjemahnya. Kalau surat-surat lain tidak paham terjemahnya, itu kemungkinannya besar sekali Ustaz. Tapi kalau untuk Al-Fatihah ini, apakah kita wajib juga hafal dengan terjemahannya ketika sholat? Mohon penjelasan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, memang idealnya ya Al-Quran itu dikerjakan 100%. Ini kondisi idealnya. Kalau sudah seperti itu ya kita jadi seperti generasi sahabat yang mengamalkan 100% Al-Quran. Di bawah mengamalkan, kita memahami apa yang mau diamalkan kalau kita sendiri nggak paham. Nah, di bawah memahami, kita menghafalkan. Ya. Jadi ada orang yang hafal, tapi nggak paham. Ada orang yang paham, walaupun nggak hafal. Walaupun tidak hafal, masing-masing ada keistimewaannya, tapi tentu yang paham itu jauh lebih baik karena dia bisa mengamalkan. Nah, di bawah menghafalkan, dia bisa baca dengan bagus. Dia bisa baca dengan bagus. Kalau dia nggak bisa baca dengan bagus, minimal dia mendengarkan. Nah, terkait dengan rukun sholat tadi, kalau dia sebagai sebagai imam, kata Nabi, pilihlah orang yang paling bagus bacaannya. Aqra'uhum linnas. Walaupun dia bukan paling banyak hafalannya. Aqra'uhum linnas, yang paling bagus bacaannya, tajwidnya paling rapi, ya, gunnahnya itu juga pas, madnya juga pas, walaupun mungkin hafalannya baru 10 juz, ada yang 30 juz, tapi mungkin madnya kurang bagus, bahkan suaranya juga tidak seindah yang tadi hafalannya baru 3 juz. Aqra'uhum linnas. Bagi seorang imam, bagi seorang pemimpin sholat, harus bacaannya paling bagus. Dan ini juga bermakna aqra'uhum linnas, orang yang tajwidnya paling bagus, walaupun dari sisi pemahaman keilmuan dia tidak sefaham makmumnya. Misalnya ada makmum yang dia paham kandungan Al-Quran, ya, tapi bacaannya kurang bagus. Tajwidnya kurang bagus, atau suaranya kurang bagus. Ya. Kalau paham dia paham, artinya kandungannya,
tafsirnya dia paham, tapi suaranya nggak sebagus yang lain. Nah, sehingga aqra'uhum itu yang paling bagus bacaannya, tajwidnya, dan yang paling indah suaranya. Nah, sehingga terkait dengan rukun sholat membaca surat Al-Fatihah itu, kewajibannya adalah membaca sesuai dengan tajwidnya. Membaca sesuai dengan tajwidnya. Apakah harus paham? Kalau paham lebih baik. Kalau paham itu lebih utama. Ya. Tapi kewajiban minimalnya adalah jangan membaca salah, jangan membaca keluar dari tajwidnya, jangan membaca berantakan madnya dan huruf-hurufnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak paham Al-Fatihahnya, ajaklah ikut kajian. Di sini mudah-mudahan bisa jadi paham insyaallah. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan terakhir barangkali Ustaz dari Dr. Dele ini. Ini terkait fikih sholat sepertinya. Apakah dalam sholat boleh diulang-ulang Al-Fatihahnya seandainya sudah baca kok seperti merasa tidak khusyuk? Diulang lagi Ustaz bacaannya gitu. Maksudnya diulang gimana? Jadi apakah di dalam sholat boleh bacaan Al-Fatihah diulang kembali maksudnya mungkin? Seandainya sudah baca tapi rasanya seperti tidak khusyuk. Terus dibaca lagi gitu. Baik. Ini kalau posisinya sebagai makmum dalam mazhab Syafi'i, ya, imam baca surat Al-Fatihah, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah juga. Itu kan sama ya, mengulang Al-Fatihah. Yang pertama kita mendengarkan itu juga hukumnya seperti membaca. Yang pertama kita mendengarkan, menyimak, setelah itu kita membaca. Dan itu dalam mazhab Syafi'i ya, makmum itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Kapan membacanya? Sebelum imam baca Al-Fatihah, atau setelah imam baca Al-Fatihah, atau sebelum imam ruku, ya, setelah membaca surat. Jadi kalau mengulang di posisi makmum itu bisa. Tapi kalau kita mengulang di posisi imam, misalnya sekali kita baca Al-Fatihah, kemudian kita baca lagi. Seperti qori misalnya ya. Kalau qori di luar sholat, silahkan. Tapi kalau qori di dalam sholat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bisa berulang berkali-kali. Nah, apa ini? Kalau sholat sendiri, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada baiknya sebelum kita memulai sholat, kita berlindung dari was-was. Jadi sebelum kita sholat, sebelum takbiratul ihram, kita ta'awuz dulu, minta tolong ke Allah dulu, nasta'in dulu nih, nasta'in supaya kita bisa na'budu, minta tolong supaya ibadah kita bisa lebih khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syaitan. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahturun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadamu supaya syaitan itu enggak hadir dalam sholatku. A'udzubika rabbi a'udzubillah min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahturun. Mudah-mudahan dengan persiapan sholat seperti itu, ketika kita sholat, cukup membaca 1 kali Al-Fatihah dan tidak perlu diulang. Yang seringkali membuat kita itu tidak khusyuk, was-was, lupa, salah satunya bisikan syaitan. Salah satunya ya, bisikan syaitan tadi. Seperti itu mungkin, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah 3 pertanyaan sudah dijawab pada malam ini. Kita akan lanjutkan kembali 2 ayat yang terakhir. Jadi insya Allah semoga Allah berikan kesempatan kepada kita semua yang hadir pada malam ini dan juga yang lain yang belum hadir insya Allah untuk sama-sama menyimak di surat yang Al-Fatihah yang sangat penting ini. Baik Ustaz, kita sudah di penghujung kegiatan malam hari ini. Mohon perkenan Ustaz sebelum ditutup untuk doa yang singkat barangkali. Mangga Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'alhu lana imama wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Alhamdulillah, syukran jazakallah khairan kasih Ustaz atas doa yang dipanjatkan, ilmu yang telah dipaparkan pada malam hari ini. Semoga dengan kajian pada hari ini khususnya tadi telah dibahas Maliki Yaumiddin dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salat kita semakin khusyuk setelah kajian ini terkait dengan makna yang disampaikan tadi. Selalu ingat akan ada balasan atas setiap yang kita telah perbuat di dunia ini, dan kita seimbangkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dan tawakal, dan hanya memohon pertolongan dalam bentuk apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kegiatan pada malam hari ini, insyaallah kita bertemu kemudian waktu yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Sekali lagi hatur nuhun kepada guru kita Ustaz Ihsan, semoga menjadi amal ibadah daripada Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Dan insyaallah bagi kita selalu menjadi amal ilmu bertambah dan juga menjadi wasilah bertambah juga amal dan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz. Hatur nuhun Pak Ustadz, Pak Adri, hatur nuhun. Sami-sami sadayana hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, mohon izin, terima kasih. Kita tutup kegiatan malam ini. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.